Museum Aditya Warman dan aku lagi berada nih di ruang makanan tradisional Indonesia. Jadi aku mau menjelaskan tentang salah satu makanan tradisional Indonesia berupa rendang. Oke semuanya, di sini terdapat beberapa macam rendang. Yang pertama ada rendang lokan. Ini contoh dari rendang lokan tersebut dan ini adalah bahan-bahannya yang seperti kalian tahu ada bawang, terus ada jahe, cabai dan lain berbagai macam bahan-bahan yang lainnya. Terus kita beralih ke rendang cubada. Nah, kalau untuk rendang cubada ini kita di sini memakai cubada ya, dan bahan-bahannya juga sama seperti cara membuat rendang seperti biasanya. Lalu juga terdapat rendang rabu atau rendang paru. Nah, kalau untuk rendang rabu dan rendang paru ini dia juga sama seperti rendang biasanya. Cuma di sini kita menggunakan daging yaitu berupa paru ataupun disebut juga dengan rabu. Dan ini contohnya. Seperti yang kalian lihat, dia juga menggunakan bahan-bahan untuk membuat rendang seperti biasanya. Oke, sekarang kita masuk ke yang paling best seller nih, ini biasanya best seller banget nih, yaitu rendang jariang. Nah, ini biasanya kesukaan ibu-ibu dan bapak-bapak atau yang orang-orang Minangkabau lainnya yang suka makan, dan mereka biasanya makan rendang jariang atau jengkol ini bersamaan dengan sambal-sambal yang lainnya. Ini aku jelasin ya sedikit. Kalau rendang jengkol ini juga sama seperti rendang biasanya, juga menggunakan alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan seperti memasak rendang biasa. Cuman di sini kita menggunakan jengkol. Nah, ini nih jengkol yang aku bilang paling best seller banget. Oke, nah tadi kan kita udah lihat nih berbagai macam bentuk-bentuk rendang. Tapi kan kita belum tahu cara masak rendang itu dan alat dan bahan yang akan diperlukan untuk memasak rendang. Jadi sekarang mari kita lihat bahan rempah-rempah yang ada di rendang. Jadi yang pertama ada daun salam, daun jeruk serta daun sarai. Kayak gini nih yang untuk membuat rendang tersebut. Terus di sini juga ada kunyit. Kunyit ini sangat penting untuk membuat makanan. Terus ada buah kemiri, terus kumbar serta buah peka. Dan ada buah pala dan lengkuas. Dan juga ada jahe dan bawang putih dan bawang merah beserta cabai seperti biasa. Terakhir ada kulit manis, cengkeh dan juga merica. Oke teman-teman, jadi ini adalah rempah-rempah yang dipakai untuk membuat bahan-bahan rendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Saza Putih Al-Islami. Oke, kita lanjut melihat sisi kitab suci Al-Quran. Di sini kita sebagai orang Minang pastinya menganut agama Islam. Sebelumnya dahulu pernah terjadi suatu konflik antara kaum Adat dan kaum Padri. Konflik itu berisi tentang kaum Padri yang ingin menghapus praktik adat yang bertentangan dengan Islam, sedangkan kaum Adat menolak perubahan tersebut. Mereka menganggap adat adalah bagian integral dari kehidupan dan hukum Minangkabau. Oke, bertemu lagi dengan saya. Lalu kita beralih ke sisi songket ya teman-teman. Di sini songket sangat berguna untuk berkegiatan sehari-hari seperti memasak. Songket biasanya digunakan oleh laki-laki maupun perempuan loh. Di sini kita punya contoh satu di sini. Songket ini bersumber naskah dari Sonorajo. Dan pembatiknya Julia Hidrayatul Ikhlas. Oke, lanjut dengan saya Al-Mulizilkalana Melifa. Saya akan melihatkan dan menjelaskan sedikit tentang senjata tradisional. Senjata ini ada yang digunakan untuk berperang. Di sini kita dapat melihat berbagai macam senjatanya, seperti pedang, keris, pistol, dan lain-lainnya yang terdapat di museum ini. Perkenalkan saya Dina Tasya Mulia. Saya sekarang berada di Museum Aditya Warman.
Saya akan menjelaskan macam-macam perhiasan, yaitu yang pertama kalung. Kalung ini digunakan untuk acara pernikahan atau acara-acara keminangkabauan. Sekarang kita berada di pakaian ada pakaian